pendidik dan kependidikan. Semua organisasi atau institusi manapun dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya supaya bisa beradaptasi dengan perubahan. Sumber daya yang mumpuni akan menjaga kontinuitas organisasi atau organisasi tetap bisa survive. Jadi setiap organisasi atau institusi harus adaptif terhadap setiap perubahan dan ketidakpastian lingkungan. Maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berbasis pengetahuan maupun keterampilan dan keahlian. Karena kualitas produksi baik barang ataupun jasa akan bergantung pada pelayanan unsur manusia yang memiliki kecakapan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas 3 unsur penting dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama adalah pengadaan, berikutnya pendayagunaan, dan ketiga peningkatan mutu. Nah, baik, mari kita bahas unsur pertama pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, yakni unsur pengadaan. Ada apa di sini? Yang pertama ada rencana kebutuhan. Pada rencana kebutuhan ini bisa menggunakan beberapa teknik untuk meramalkan kebutuhan atau permintaan sumber daya manusia berupa tenaga pendidik maupun kependidikan. Bisa menggunakan teknik ramalan ahli, ya, misalnya teknik Delphi, survei ahli secara formal maupun keputusan informasi. Yang berikutnya ada teknik kecenderungan atau tren, misalnya analisis statistik, rasio produktivitas maupun indeksasi. Ya, dan berikutnya ada teknik yang lainnya, misalnya ada analisis anggaran dan perencanaan, ada model-model komputer, ada analisis usaha baru, ada model pendekatan normatif, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan salah satunya untuk mengetahui kebutuhan yang dimaksud. Kemudian prinsip yang harus diperhatikan dalam rencana kebutuhan adalah sebagai berikut. Prinsip yang pertama adalah formasi real dibutuhkan atau benar-benar nyata dibutuhkan, ya, berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Jadi dibutuhkan misalnya formasi sebagai kepala bagian tata usaha, atau formasi guru IPA, atau formasi guru matematika, dan lain sebagainya, yang memang formasi tersebut belum ada atau belum memenuhi kriteria yang pas, maka itu bisa dijadikan sebagai prinsip rencana kebutuhan pengadaan. Yang kedua, prinsipnya adalah mengacu pada analisis jabatan. Jadi prinsip the right man on the right job itu harus diterapkan, itu menempatkan seseorang pada posisi yang pas atau yang tepat. Yang ketiga adalah prinsip objektif. Jadi penempatan maupun pemposisian tenaga pendidik maupun kependidikan tadi berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan misalnya karena KKN, karena kedekatan, karena persaudaraan, dan lain sebagainya. Pada proses berikutnya adalah proses pengumuman formasi. Setelah diketahui formasi apa yang dibutuhkan, lalu dibuat pengumuman formasi yang dimaksud. Berikutnya ada tahapan pengajuan permohonan lamaran. Lalu akan diadakan seleksi. Biasanya ini berupa tes tulis, tes wawancara, tes kesehatan maupun yang lainnya. Yang terakhir adalah pengumuman hasil seleksi.
yang telah ditetapkan oleh institusi. Nah, pada unsur berikutnya yaitu pendayagunaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama ada proses penempatan. Setelah diumumkan hasil seleksi, maka berikutnya adalah proses penempatan melalui strategi susunan kepegawaian untuk formulasi yang telah ditetapkan. Kemudian rencana formulasi tadi diimplementasikan dengan menempatkan hasil keputusan hasil seleksi tersebut. Kemudian prinsip the right man on the right job dilaksanakan, yaitu menempatkan posisi seseorang sesuai dengan kemampuan atau kompetensinya. Selanjutnya ada transfer atau mutasi, yaitu pemindahan seseorang kepada posisi baru secara esensial memiliki kelas dan tingkat yang setara atau sama, baik kompensasi maupun posisi. Nah, seringkali jenis pekerjaannya adalah sama meskipun dibutuhkan pada kasus yang berbeda. Misalkan guru di sekolah A dipindahkan atau ditransfer ke sekolah B dikarenakan di sekolah B lebih membutuhkan tenaga yang dimaksud. Seperti itu. Lalu berikutnya ada promosi. Nah, promosi yang dimaksud di sini bukan iklan ya, bukan promosi iklan. Promosi yang dimaksud di sini adalah pemindahan seseorang ke tingkat pekerjaan dan tanggung jawab kepada yang lebih tinggi. Ya, jadi diposisikan pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi secara otomatis maka kompensasinya ikut meningkat. Nah, dengan demikian jika strategi ini lebih diimplementasikan secara efektif, maka memungkinkan bagi seseorang pendidik atau pegawai untuk dipromosikan. Nah, selanjutnya ada demosi. Apa itu? Yaitu penurunan seseorang pegawai atau karyawan atau pendidik ke posisi yang lebih rendah, alias demosi ini berarti diturunkan. Nah, seringkali seseorang dipindahkan dengan berbagai macam alasan. Misalnya karena sudah tidak produktif, karena sudah tidak kompeten, tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan sebagaimana perkembangan, maka bisa saja seorang pegawai diturunkan. Nah, ini disebut dengan demosi. Berikutnya ada istilah kompensasi. Kompensasi ini adalah suatu cara manajemen atau institusi untuk meningkatkan prestasi kerja para pegawai. Maka dibuatlah stimulus dengan cara memberikan kompensasi. Jadi, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima pegawai atau karyawan sebagai balas jasa untuk performa atau kinerja mereka. Nah, selain kompensasi tadi, ada juga istilah tunjangan pemberian fasilitas. Nah, yang terakhir ada program keselamatan dan kesehatan. Jadi program ini bertujuan untuk membantu, melindungi, dan menjaga pegawai atau karyawan agar senantiasa bekerja dan merasa aman dan nyaman, sehingga tidak ada kekhawatiran dalam bekerjanya. Maka tugas dari institusi atau manajemen yakni menyediakan fasilitas berupa program K3 pada semua karyawan.
yaitu program keselamatan dan kesehatan. Kalau di dalam lingkup pegawai negeri sipil atau ASN, kita mengenal ada istilah jam sostek ya, atau askes, ataupun jenis nama-nama asuransi kesehatan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas unsur ketiga, yaitu tentang peningkatan mutu tenaga pendidik maupun kependidikan. Di antaranya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai atau karyawan. Nah, kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan institusi, khususnya bagian personalia, untuk memberikan umpan balik kepada pegawai atau karyawan tentang pelaksanaan kinerja mereka. Ada beberapa institusi yang mengadakan sistem reward and punishment. Jadi kalau kinerjanya bagus diberikan reward, kalau kinerjanya kurang bisa mendapatkan punishment. Nah, berikutnya ada produktivitas. Nah, tantangan utama dari sistem kepegawaian adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kinerja pegawai sekaligus meningkatkan kepuasan kerja bagi mereka dalam pengembangan sumber daya manusia ini. Jadi peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara melihat aspek kepuasan kinerja dan motivasi mereka. Bagaimana mereka merasa termotivasi, merasa puas dalam bekerja. Kemudian manajemen mengapresiasi pekerjaan mereka. Selanjutnya ada evaluasi program dan strategi. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini terletak pada perencanaan strategis. Selain itu juga inovasi dari peran para pegawai atau karyawan. Jadi tentu saja karyawan yang memiliki program maupun strategi yang kreatif akan meningkatkan performa kinerja mereka. Jadi ini perlu rutin dievaluasi. Nah, pembahasan yang terakhir adalah tentang pengembangan karir. Apa sih? Kenapa penting? Pengembangan ini mengajarkan berbagai keterampilan baru bagi karyawan atau pegawai agar mereka tidak menjadi usang atau tidak layak untuk memenuhi keinginan karir mereka atau untuk meningkatkan karir mereka. Karena lingkungan setiap saat berubah sehingga pengembangan pun harus dilakukan. Nah, program pengembangan karir ini meskipun belum banyak institusi yang secara intens melaksanakan, tapi ini sangat memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi pengembangan karyawan atau pegawai. Maka dalam hal ini peran organisasi dalam pengembangan karir pegawai ada 3 hal. Yang pertama adalah peran dalam pendidikan karir. Nah, dalam hal ini bentuknya bisa memberikan fasilitas berupa pendidikan dan latihan, seminar, workshop, lokakarya, dan lain sebagainya. Ini bisa difasilitasi oleh institusi atau organisasi. Nah, peran yang kedua adalah sebagai penyedia data dan informasi tentang jenjang karir. Jadi, organisasi atau institusi menyediakan informasi berupa data-data yang dibutuhkan mengenai formasi apa yang dibutuhkan, apa saja syarat-syaratnya, bagaimana prosedurnya, dan lain sebagainya.
Nah, peran yang ketiga yakni bimbingan karir. Upaya bimbingan karir ini dimaksudkan untuk menentukan karir apa yang paling tepat bagi karyawan atau pegawainya, yang dilakukan oleh manajemen atau institusi melalui penyadaran minat dan kemampuan untuk memilih jalur karir yang tepat. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan melalui tes bakat yang dikaitkan dengan jalur karir karyawan. Nah, selain peran organisasi dalam perencanaan karir, maka di sini juga ada peran pegawai atau karyawan dalam perencanaan karir mereka. Yang pertama adalah meningkatkan unjuk kerja. Jadi bagi para pendidik atau karyawan atau pegawai harus memperlihatkan dan meningkatkan kinerja yang baik, karena untuk kinerja yang buruk akan mempersempit peluang mereka dalam menapaki jalur karirnya. Yang kedua, menunjukkan potensi individu pribadi. Jadi pendidik atau karyawan atau pegawai menunjukkan kemampuan potensi diri apa yang menonjol pada setiap individu kepada pihak manajemen atau institusi, sehingga dia berhak dan layak melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Nah, ini bisa ditunjukkan baik melalui laporan kinerja yang dia buat, presentasi, maupun kolaborasi dalam sebuah tim. Karena tanpa terlibat atau tanpa terlihat kinerjanya atau potensinya, maka tidak akan terlihat kemampuan khusus atau kemampuan spesial dalam sebuah pekerjaan. Maka memperlihatkan kemampuan potensi individu itu cukup penting. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan pribadi. Jadi kalau tadi menunjukkan potensi, sekarang meningkatkan keterampilan pribadi. Jadi keterampilan yang telah dipunyai sekarang lebih ditingkatkan lagi, yaitu dengan mengikuti program pelatihan dan pengembangan atau kursus, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka ini dapat membantu dalam pengembangan karirnya. Yang keempat, bisa dengan mencari seorang konsultan atau mentor. Nah, bagi para pendidik atau karyawan dapat mencari bimbingan karir secara informal dengan mencari tenaga konsultan atau mentor untuk membantu dalam mengembangkan karir supaya ada promosi atau jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima adalah dengan memperluas jaringan dan informasi. Nah, bagi para pendidik maupun tenaga kependidikan dapat menjalin kerjasama dan mencari informasi-informasi baru tentang jalur karir yang sama atau yang lebih tinggi atau yang lebih bagus, sehingga mereka dapat memiliki data informasi yang lebih luas. Jadi lebih mudah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak lain. Berikutnya yang keenam, memiliki semangat kompetisi. Nah, seseorang harus mempunyai semangat kompetisi yang positif dengan sesama rekan kerjanya, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk selalu dapat mengembangkan diri lewat keterampilan baru yang harus diasah. Yang ketujuh, menjaga hubungan baik dengan organisasi, yaitu dengan cara memahami seluruh aktivitas, struktur, bagian atau divisi, misi, tujuan,
visi dan sasaran organisasi, semuanya difahami seluruh seluk-beluknya, sehingga diharapkan semakin tumbuh kecintaan terhadap institusi atau organisasi di mana tempat dia bekerja, sehingga timbullah loyalitas yang tinggi. Dengan demikian, maka dia akan berusaha menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, sehingga keduanya dapat berjalan secara seimbang dan saling terbina hubungan yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah mengundurkan diri. Nah, terkadang mengundurkan diri dari sebuah organisasi bisa menjadi pilihan baik bagi seorang karyawan apabila dia menganggap bahwa jalur karirnya yang sedang dialami saat ini mengalami kemacetan, mandek atau mentok hanya segitu-segitu saja, tidak bisa berkembang. Nah, dengan mengundurkan diri memungkinkan dia pindah ke tempat lain supaya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih untuk mengembangkan karir pribadinya.